Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apakah Bapak semuanya tahu kita hari ini kita belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Anak-anak Bapak semuanya bisa melihat pada video sebuah media pembelajaran yang Bapak putar. Bagaimana anak Bapak semuanya? Apakah sedang melihat video yang Bapak tayangkan? Sudah, Pak. Jadi pertama kita masuk kepada sifat-sifat benda. Yang pertama itu benda padat. Benda padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Benda padat partikelnya dapat tertata dalam susunan kristal atau mol. Yang ketiga itu tidak mudah terkompresi. Yang kedua itu benda cair. Benda cair itu memiliki volume yang tetap, tetapi bentuk dapat berubah sesuai warnanya. Yang kedua itu partikelnya lebih longgar, tetapi masih saling terikat. Yang ketiga itu benda gas. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap, mengisi ruang sesuai warnanya. Partikelnya bergerak bebas dan mudah terkompresi. Kita masuk kepada contoh sifat-sifat benda. Yang pertama itu benda padat. Apakah anak Bapak tahu tentang apa itu contoh-contoh benda padat? Batu, Pak. Benar. Yang kedua itu benda cair. Contoh dari benda cair yaitu minyak, air, kecap, susu, oli, bensin, cat air atau deterjen yang cair. Pokoknya bentuk volumenya tetap tapi berubah sesuai warnanya. Yang ketiga itu contoh sifat benda gas. Contoh benda gas yaitu korek api, udara, angin, oksigen atau karbon monoksida. Kita masuk kepada materi selanjutnya itu tentang contoh perubahan wujud benda. Bapak akan memberi contoh soal agar anak Bapak tahu apa itu isinya. Yang pertama itu contoh perubahan wujud benda padat di benda cair. Apakah anak Bapak tahu perubahan wujud benda tersebut? Tahu, Pak. Contohnya itu batu es dari benda padat akan mencair menjadi benda cair menjadi cair. Yang kedua itu contoh dari benda cair berubah menjadi benda gas. Contohnya itu air mendidih berubah menjadi uap. Yang ketiga itu benda padat di benda gas. Contohnya itu proses sublimasi. Yang keempat itu contoh benda gas berubah ke dalam benda cair. Contohnya itu uap air yang mengembun menjadi tetesan air. Nah, manfaatnya kita belajar sifat-sifat benda itu kita akan tahu bagaimana memperlakukan suatu benda dengan benar. Jadi kesimpulan proses pembelajaran kita ini itu belajar